wabarakatuh. Hai semua, aku Rahmi dengan akhir NIM 103. Nah, di sini aku akan membahas terkait hukum nun sukun dan tanwin. Tapi sebelum kita membahas terkait hukum nun sukun dan tanwin, aku akan terlebih dahulu membahas apa itu tajwid. Jadi, apa sih tajwid itu? Jadi, tajwid memiliki dua pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Nah, tajwid menurut bahasa yaitu berasal dari kata jawada yujawwidu tajwidan, yang artinya memperbagus, memperindah, dan membuat bagus. Sedangkan tajwid menurut istilah ialah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya huruf dengan memberikan hak-hak dan mustahaknya dari sifat yang dimilikinya. Nah, setelah kita mengetahui apa sih tajwid itu, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan yang utama, yaitu terkait hukum nun sukun dan tanwin. Jadi, apa sih yang dimaksud hukum nun sukun dan tanwin itu? Nah, hukum nun sukun dan tanwin itu apabila nun sukun, nun mati, atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka terbentuklah beberapa hukum. Di antaranya ada 4, yaitu ada izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Nah, dari keempat hukum ini, maka kita akan membahas satu-satu terkait apa itu izhar, apa itu idgham, apa itu iqlab, dan apa itu ikhfa. Kita ikutin terus. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu izhar. Apa itu izhar? Izhar menurut bahasa yaitu jelas atau al-bayan. Sedangkan izhar menurut istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai deng dalam artian jelas pada huruf yang diizharkan. Nah, ada berapa sih huruf-huruf izhar itu? Nah, huruf-huruf izhar itu ada 6, namun terbagi pada 3 bagian. Yang pertama itu ada aqsal haq, yaitu di pangkal tenggorokan. Itu hurufnya ada hamzah, ha. Yang kedua itu wastul haq, itu ada di tengah tenggorokan. Hurufnya ain, ha. Dan yang ketiga itu adnal haq, di ujung tenggorokan. Hurufnya itu ada ghain, kha. Dan beberapa contoh izhar diantaranya ada sami'un alim, itu dibaca jelas, sami'un alim. Ada juga min ghillin, itu juga dibaca jelas. Next, kita ke pembahasan yang kedua. Apa itu idgham? Idgham secara bahasa ialah idkhalu syai'i fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan idgham menurut istilah yaitu bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat, sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu dan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Dan idgham terbagi pada 2 bagian, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang idgham biguna. Idgham secara bahasa ialah memasukkan, sedangkan biguna berarti sengau atau dengung. Namun, idgham biguna dalam pengertian hukum nun sukun dan tanwin berarti apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 4, maka disebut idgham biguna. Apa saja sih huruf-huruf yang 4 itu? Nah, huruf-huruf yang 4 itu ada ya, nun, mim, waw, atau terkumpul dalam kalimat yanmu. Adapun contoh-contoh dari idgham biguna ialah ada mayyamal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, huruf kedua menjadi bertasydid, mayyamal, nun sukun bertemu dengan ya. Atau juga bikalimatin min, kalimatin min ismuhul masih Isa bin Maryam. Namun, ada pengecualian terkait idgham biguna. Jadi, idgham biguna hanya terjadi pada huruf nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf idgham biguna yang berbeda kata. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham biguna ya, nun, mim, waw dalam satu kata, maka itu tidak disebut idgham biguna. Seperti contoh bunyanun, sinwanun, ad-dunya. Nah, itu tidak disebut idgham biguna karena dalam satu kata, tetapi disebut dengan izhar mutlak.
Tadi yang pertama sudah dijelaskan tentang idgham bigunah. Lanjut kita masuk ke yang kedua, idgham bila gunah. Idgham bila gunah. Bila gunah artinya tidak memakai sengau atau dengung. Nah, huruf-huruf idgham bila gunah ini cuma ada dua, yaitu lam dan ro. Nah, kalau tidak memakai sengau atau dengung, bagaimana cara kita membaca idgham bila gunah? Jadi, cara kita membaca idgham bila gunah ialah dengan memasukkan sepenuhnya huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf idgham bila gunah, yaitu lam atau ro. Seperti contoh mil ladunka atau khairul laka, atau juga contoh mirrabbikum. Jadi dimasukkan sepenuhnya pada huruf-huruf idgham bila gunah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikhfa. Ikhfa menurut bahasa yaitu as-satr, yang artinya samar atau tertutup. Sedangkan ikhfa menurut istilah ialah mengucapkan huruf antara sifat izhar dengan idgham tanpa bertasydid dan dengan dengung pada huruf yang diikhfakan. Adapun huruf-huruf ikhfa itu ada 15. Di antaranya ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Namun dari 15 huruf ini dibagi kepada 3 bagian. Apa aja ya bagian-bagiannya itu? Nah, 3 bagian ini diantaranya ada ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, dan yang terakhir ada ikhfa awsat. Kita akan bahas yang pertama dulu, ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad diambil dari kata ba'uda yang artinya jauh. Kenapa dinamakan ikhfa ab'ad? Karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang jarak makhrajnya itu paling jauh dengan makhraj huruf nun, yaitu qaf kaf. Karena qaf kaf ini berasal pada aqsal lisan, yaitu pangkal lidah. Contoh daripada ikhfa ab'ad ini ialah ada mil qablik, ajran kabira. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab diambil dari kata qoruba yang artinya dekat. Dan kenapa dinamakan ikhfa aqrab? Karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang jaraknya paling dekat dengan makhraj nun, yaitu ta, dal, to. Karena ta, dal, to ini berasal dari usulut tanayal ulya yang artinya pangkal gigi seri bagian atas. Adapun contoh-contoh dari ikhfa aqrab ini ialah wala antum, laila qawila, ka'san dihaqa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ikhfa awsat. Diambil dari kata wasata yang berarti tengah-tengah. Jadi ikhfa awsat ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang jarak makhrajnya itu di antara sedang, tidak jauh, tidak dekat dengan makhraj huruf nun. Adapun huruf-huruf daripada ikhfa awsat ini ialah ada ta, jim, dal, zai, sin, shin, shad, dad, dha, fa. Adapun contohnya ialah ada mufakkin, amalan shaliha. Itu dia penjelasan tentang ikhfa. Dan yang terakhir kita akan masuk ke penjelasan penutup, yaitu iqlab. Iqlab menurut bahasa yaitu tahwilu syai' an wajhi, memindahkan sesuatu dari wajahnya atau dari bentuk asalnya. Sedangkan iqlab menurut istilah ialah menjadikan suatu huruf kepada makhraj huruf lain sambil dengan tetap menjaga gunnah atau dengung. Dibandingkan huruf ikhfa yang 15 tadi, huruf iqlab ini cuma ada satu, yaitu huruf ba. Nah, bagaimana cara kita membaca iqlab? Cara kita membaca iqlab ialah dengan mengubah suara nun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf iqlab, yaitu ba, menjadi huruf mim. Nah, gimana ya cara membacanya? Contohnya gimana? Nah, contohnya itu ada pada kalimat mim ba'di, yang asalnya min ba'di menjadi mim ba'di.
apabila nun bertemu dengan huruf ba menjadi iklab dan diubah menjadi mim, jadi mim ba'di. Atau juga kata lain, sayyi'atum bima, tanwin domastain bertemu dengan huruf ba diubah menjadi mim, sayyi'atum bima. Dan itulah penjelasan terakhir terkait dengan iklab. So guys, dari beberapa penjelasan yang udah aku jelaskan tadi, di sini kita dapat memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa saja hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran. Salah satu contohnya tadi, hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Walaupun aku hanya memaparkan sedikit terkait hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran, karena masih banyak sekali hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran yang harus kita pelajari dan harus kita telaah lebih dalam lagi. Semoga kalian paham apa yang udah aku sampaikan. Dan maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang salah dari aku atau terbelit-belit. So terima kasih dan bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.